Aju, aju, Om. Nama budaya, salam kebajikan. Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Ibu Rizky yang kami hormati, selaku Presiden Direktur PT Citra Lodok Lestari, yang kami hormati Mr. Admin dan Mr. Muhammad dari Dubai, yang kami hormati Bapak Francisco Andre Jagajalan sebagai operasional Direktur PT Citra Lodok Lestari dan juga menjabat sebagai staf Kementerian Desa. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang kami hormati Bapak Camat Mimapa Barat atau yang diwakili. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Mimapa Barat. Yang kami hormati Bapak Randamil Sektor Mimapa Barat. Yang kami hormati Bapak Pasuk Peruki bersama Romodo yang kami hormati. Singkatnya, Bapak Ibu para undangan bersama Bapak Ibu Ketua Kelompok dan anggota kelompok, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita menyampaikan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena begitu besar kasih dan cintanya, maka Ia boleh mengantarkan hamba-hamba ini dari tempat mereka yang jauh, terutama dari Dubai, dari Jakarta, dan bertemu dengan kelompok tani yang ada di Mimapa Barat. Mari kita berikan aplaus untuk mereka. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Pada tempat ini, kami gambarkan bahwa di wilayah Mimapa Barat ada 21 kelompok tani, dan yang belum masuk dalam kelompok data yang sudah kami kirim sebanyak 84 kelompok tani. Kelompok tani yang ada di Mimapa Barat berenang langsung di bawah kaki Mutis. Dan hari ini pun kami menyapa selamat menikmati sejuknya udara di bawah kaki Gunung Mutis. Sama dengan Manggarai, udaranya sama sekali. Pada tempat ini perlu saya gambarkan, pasti Bapak Ibu bertanya, siapakah yang Mr. Admin dan siapakah Ibu Rizky atau siapakah yang Pak Admin? Izinkanlah saya untuk perkenalkan mereka semua. Pertama dari yang jauh dulu, Mr. Admin bersama Pak Muhammad, kami mau berdiri dari Dubai. Tepuk tangan untuk mereka. Silahkan duduk. Yang berikut, yang di tengah, itu yang Bapak Ibu nantikan. Ibu Rizky, dia selaku Presiden Direktur PT Citra Lodok Lestari. Silahkan berdiri. Yang berikut, Bapak Andre. Ini dari Kemendes, dia juga selaku operasional PT Citra Lodok Lestari. Silahkan duduk Bapak Andre. Dan yang ada di sebelah, itu Direktur Keuangan dari Ibu punya staf. Bapak Eka, silakan berdiri. Terima kasih, Ibu. Selama ini banyak anggota tani yang tanya sama saya, kapan kami pun Ibu datang? Saya bilang, waktunya Ibu datang. Tapi kali ini datang, Ibu datang bukan untuk yang tanya bilang kami pun Ibu, untuk kita semua. Baik, terima kasih. Wajah kamu sudah kenal. Baca tulisan di belakang. Mereka kesini tentunya satu perjuangan yang sangat luar biasa. Dan siapa yang mengantar mereka ke sini?
Pasti ada yang tanya, kok ini dari sana? Siapa yang bawa mereka ke sini? Saya mengundang Bapak Lan mengambil tempat di depan. Mari kita jemput beliau di depan yang mulia. Inilah dia yang bawa Bapak Ibu donatur dari luar negeri masuk ke Kabupaten Timur Tengah Utara adalah beliau. Bapak Lan, saya undang ambil tempat di depan. Baik, terima kasih. Hari ini hati Bapak Ibu sudah bisa terobat. Ibu Rizky dan Bapak Andre dan Mr. Admin datang bawa obat yang sangat besar untuk kita. Kamu tahu apa penyakit yang kita alami? Izinkan saya untuk sedikit menggambarkan satu penyakit yang selama ini merajalela di seluruh petani di Maluku Barat, terutama bawang putih. Yang pertama, di tahun 1980-an, 70-an penyakit ini tidak ada. Tapi masuk tahun 90-an sampai 2000 sampai sekarang, penyakit ini semakin berkembang dan kami tidak tahu kemana kami harus cari obat. Penyakitnya begini, Bu Rizky. Awalnya masyarakat Maluku Barat semangat tanam bawang luar biasa. Ketika saat itu sistem hijau berlaku bagi petani bawang putih. Karena apa? Pembeli banyak. Tiap hari mobil semangat baru hampir bertabrak hanya ribut bawang. Mobil puskut bertabrak hanya ribut bawang. Tapi hari ini satu penyakit yang datang membawa masyarakat malas tanam bawang. Kenapa malas, Ibu Rizky? Tanam habis, mau bawa kemana? Mau jual kemana? Hanya dipakai konsumsi. Bahkan rata-rata setiap petani bisa menyimpan 1 sampai 2 ton. Tapi dan adanya penyakit, maka tahun ini sedikit saja yang tanam. Mudah-mudahan Ibu Rizky datang bisa bawa obat untuk dapat mengobati seluruh masyarakat yang ada di Maluku Barat. Tepuk tangan untuk itu. Inilah gambaran sedikit tentang penyakit yang merajalela di Kecamatan Maluku Barat. Dan untuk melanjutkan acara, Sekapur Siri dari perwakilan kelompok tani di Maluku Barat. Ia mewakili waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Ibu Rizky, Presiden Direktur PT Citra Lodok Lestari. Yang kami hormati Bapak Francisco, Direktur Operasional Direktur PT Lodok Lestari. Yang kami hormati para donatur berdua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang kami hormati Kapolsek Maluku Barat. Yang kami hormati Danram 1602 Eban. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Maluku Barat. Yang kami hormati Romo Pastor Paroki Eban dan Romo Pastor Paroki Kiupukan. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua BPD seluruh desa, 13 desa dalam Kecamatan Maluku Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua BPD bersama anggota, Bapak Ibu pengurus kelompok tani dari 21 kelompok yang hadir pada kesempatan ini bersama anggota yang turut berbahagia. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Rizky bersama dengan rombongan. Idaman selama ini yang diperjuangkan oleh Ibu bersama dengan tim ini hari ini diobati sampai tiba di Kecamatan Maluku Barat di bawah kaki Gunung Mutis. Mari kita sekali lagi saya undang kita untuk beri aplaus yang meriah untuk Ibu Rizky bersama tim.
Saya tidak berpanjang kata, saya atas nama 21 pengurus kelompok dan anggota dengan rendah hati kami memohon situasi dan kondisi perjalanan selama ini. Ibu Rizky bersama dengan rombongan perjalanan dari kabupaten hingga tiba di kecamatan ini dan khususnya di Desa Eban. Inilah situasi kami. Inilah para petani kami yang selama ini berjuang dengan cara kerja masing-masing. Harapan kami atas nama 21 kelompok ini dengan pertemuan hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak MC tadi itu menjadi suatu catatan bagi kami dan khususnya kepada Ibu Rizky bersama dengan tim. Kami mohon sistem pertanian selama ini yang kami jalankan di wilayah ini, khususnya Kecamatan Memafa Barat, sistemnya masih manual. Untuk itu dengan pertemuan yang berbahagia ini, mari kita berbincang bersama, berbicara bersama. Kira-kira penyakit yang kami alami selama ini akan menjadi suatu kenyataan. Pada akhirnya penyakit ini bisa dapat diobati. Yang kedua, dengan pertemuan kita hari ini, momen hari ini menjadi momen yang pertama bagi kami teristimewa 21 kelompok yang hari ini hadir bersama Ibu Rizky bersama tim hari ini. Yang terakhir, saya atas nama 21 kelompok tani yang saat ini hadir memohon maaf mengawali pertemuan kita hari ini. Mungkin dalam acara penerimaan sampai dengan saatnya kita berada di ruang ini, tentunya ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu Rizky bersama dengan tim. Ini adalah kekurangan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya saya atas nama 21 kelompok memohon uluran tangan dari Ibu Rizky bersama dengan tim teristimewa para investor untuk bisa mengobati penyakit kami yang selama ini merajalela di wilayah ini. Ini saja sekapur yang perlu kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya silakan kembali kepada Pak MC. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Mati total sampai hari ini kami tidak tahu di mana keberadaan komoditi itu sebetulnya. Komoditi yang kami rindukan, yang membanggakan dan mengangkat nama daerah Memafa Barat. Karena penyakit hilang total. Jangan sampai bawang putih juga kembali seperti komoditi itu. Komoditi yang hilang total sampai hari ini tidak muncul-muncul. Itu adalah apa Bapak Andre? Apel. Tepuk tangan untuk Bapak Andre. Apel. Jangan sampai bawang putih juga ke depan seperti apel, hilang total. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Memafa Barat untuk memberikan gambaran umum tentang usaha pertanian di Kecamatan Memafa Barat. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Cut Rizky sebagai Presiden Direktur PT Citra Lodok Lestari, Bapak Francisco dan Pak Francisco Andre sebagai perwakilan dari Kementerian Desa, begitu juga dengan donatur dari Dubai, India yang sama saya hormati dan saya kasih. Yang saya hormati pula Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara, dalam hal ini diwakil Kepala Dinas. Yang saya hormati Tripika Kecamatan Memafa Barat. Yang saya hormati Pastor Paroki Kiupukan dan Pastor Paroki Eban. Yang saya cintai dan saya kasihi Ketua Kelompok Tani dan anggota Kelompok Tani yang hadir di dalam aula Desa Eban ini.
yang saya kasihi juga pejabat tingkat desa, dalam hal ini kepala desa, ketua BPD dan perangkat desa yang sempat hadir bersama kita di pagi hari yang cerah ini. Sebelum saya menyampaikan kondisi atau keadaan sedikit gambaran tentang usaha pertanian di Kecamatan Mimafo Barat, barangkali mungkin saya perkenalkan diri dulu supaya bisa dikenal siapa yang diwakili untuk bisa berbicara di Kecamatan Mimafo Barat dalam hal pertanian. Saya sebagai petugas penyuluh, nama saya Venancio dos Santos, asal dari negara tetangga sebelah Timor Leste, tapi karena sudah memilih untuk menjadi warga negara Republik Indonesia tahun 99 sampai sekarang masih ada di Timur Tengah Utara. Saya sebagai koordinator PPL di Kecamatan Mimafo Barat. Untuk itu saya diberikan kesempatan oleh MC untuk menggambarkan usaha pertanian di Kecamatan Mimafo Barat ini. Barangkali di sini mungkin kalau kita berbicara pertanian cukup banyak. Tapi mungkin gambaran profil umum yang saya gambarkan atas kedatangan Ibu Direktur bersama rombongan supaya ada gambaran dulu baru menjadi peluang untuk kita berdiskusi pada saatnya nanti. Oleh karena demikian kami di sini boleh dikatakan kecamatan ini diberikan julukan Kecamatan Hortikultura. Kenapa? Karena dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, ternyata Kecamatan Mimafo Barat ini hampir dari 13 desa yang ada, hampir 80-90% bergerak di bidang tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura dalam hal ini adalah komoditi yang diandalkan di sini adalah terutama komoditi bawang, kacang merah, kemudian kentan dan juga bola serta jeruk. Dalam beberapa jenis komoditi yang ada ini yang menjadi primadona yang sekarang ini dari lewat perjuangan dinas dan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara sudah usulkan ke Kementerian Pertanian supaya kalau bisa dalam 1-2 tahun bisa dilepas sebagai varietas unggul nasional, yaitu ada 3 jenis komoditi, yaitu komoditi bawang eban, kacang merah eban, dan kentang eban. Untuk sementara sudah 3 tahun berturut-turut di Kecamatan Mimafo Barat ini ada mengembangkan istilahnya demonstrasi plot untuk melakukan pemurnian komoditi bawang putih supaya bisa dilepas oleh Kementerian Pertanian menjadi komoditi unggulan nasional. Kemarin 2 hari yang lalu kerjasama dengan BPTP Naiponat kita telah memanen komoditi bawang putih lokal eban disandingkan dengan 4 komoditi bawang varietas lain dari Bali, Temanggung, Jawa, dan NTB. Yang berikut luas wilayah kami di Kecamatan Mimafo Barat ini ada 93 km persegi dengan luas tanaman hortikultura fungsionalnya itu 280 sampai 350 hektar yang menjadi potensi untuk kita kembangkan khusus komoditi bawang putih. Sedangkan sementara yang sudah menjadi fungsional, lahan fungsional untuk bawang putih baru kita mampu 50 sampai 128 hektar. Ini karena ada banyak kendala persoalan, nanti dalam diskusi pasti kita akan gambarkan dan sampaikan kepada Ibu dan rombongan. Yang berikut berhubungan dengan masalah kelembagaan. Kelembagaan pertanian yang ada di Kecamatan Mimafo Barat ini
kelompok tani yang ada di Kecamatan Mimafo Barat yang bergerak di bidang pertanian terutama hortikultura ini ada 107 kelompok. Dari 107 kelompok itu 89 diantaranya itu sudah dikukuhkan. Sementara sisanya proses pengukuhan dalam saat depan. Dari 89 yang sudah dikukuhkan itu 63 kelompoknya masih status pemula. Ada 20 sekian yang sudah menjadi lanjut dan baru menjadi kelompok tani madya itu baru satu kelompok, yaitu sekretariatnya dia yang kita pakai untuk rapat itu. Yang berikut mengenai untuk tenaga. Dari sekian banyak ini ada kami di petugas yang ada ditugaskan di sini ini untuk karena memang terkendala kami sistem rangkap. Dari 13 desa petugas yang ada rangkap untuk bisa menghandle kegiatan tanaman hortikultura ini bisa jalan dengan baik. Sehingga dari sekian ada terpaksa kita berikan tugas tambahan untuk bisa merangkap beberapa desa. Dari beberapa desa yang ada kita di sini untuk komoditi bawang musim tanam setiap tahun itu di MT2 bulan Mei. Kemarin kerjasama dengan BPTP Naibonat kita mau supaya juga di MT1 atau di musim hujan kita uji coba tanam kemarin di bulan Februari tanpa menggunakan mulsa plastik, ternyata dapat hasilnya juga tapi tidak signifikan, yaitu 2,85 ton per hektar. Sedangkan di bulan Mei tahun lalu yang kita tanam di sini baru mencapai 4,2 ton per hektar ditanam di bulan Mei pada saat MT2. Itu bawang lokal hebat yang kita sekarang perjuangkan lakukan pemurnian supaya tahun depan bisa dilepas sebagai komoditi unggul nasional. Yang berikut kelompok tani yang ada hadir sementara ini baru 21 kelompok. Ini yang ada hubungannya dengan program JUT. Sedangkan selebihnya itu juga perpeluan untuk mengembangkan komoditi bawang putih cukup banyak. Nah, oleh karena demikian, saya sebagai petugas yang ada di tingkat lapangan menjadi ujung tombak di tingkat lapangan dengan adanya kehadiran Ibu Direktur dari PT Citra Lodok Lestari dengan rombongan dari Dubai. Semoga kerjasama yang dijalin dengan kelompok tani nantinya ke depan kita dorong supaya minimal harus ada umpan balik. Kami sebagai produsennya mungkin Bapak Ibu bisa menyediai di lapangan dalam hal ini pasar, sehingga ada bisa korelasi hubungan antara petani yang menanam dan membeli itu bisa berjalan dengan baik. Kami jujur saja bahwa komoditi bawang ini bukan komoditi konsumsi yang sifatnya untuk dikonsumsi dalam jumlah banyak. Sehingga pada saat proyek P2RT pada beberapa tahun yang lalu itu dilakukan secara masif, tapi karena terkendala pasar, maka petani mungkin sedikit ada kendor dari segi semangat karena hasilnya tidak tersalurkan secara baik. Mungkin kehadiran dengan Ibu dan rombongan pada pagi hari ini kami mendapatkan angin segar, begitu juga dengan kelompok tani dan petani yang bawang yang hadir ini juga ada dapat angin segar untuk ke depan. Barangkali ini beberapa tambahan dari kami, lebih kurang kami mohon maaf dan selamat siang untuk kita semua. Setiap insan memiliki jantung. Tapi pertanyaan saya, siapakah yang memegang jantung pertanian? Mari kita beri aplaus untuk beliau yang duduk di samping kanan.
Bapak, mudah-mudahan jantung pertanian tumbuh sehat di Kecamatan Miopo Barat, bukan hanya untuk kelompok, tapi untuk seluruh masyarakat Miopo Barat. Dan kita dukung beliau untuk boleh mempertahankan ini datang dan mengalir terus di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Kesempatan berikut saya berikan kepada Ibu Rizky untuk 1-2 kata penyampaian saya berikan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Camat Miopo Barat, kepada Bapak Kapolsek, dan kepada Bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu semua. Saya di sini sebagai Presiden Direktur PT Citra Lodok Lestari. Alhamdulillah saya bisa datang hadir ke sini karena berkat opalan. Mana ada opalan? Opalan? Opalan. 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 Oke, kawan. Opalan dan Pak Andre Jemalu dan Bapak Kadis kita. Bapak-bapak ini yang minta saya untuk segera hadir datang ke sini. Karena padatnya jadwal saya di Jakarta, jadi saya tunda-tunda kegiatan saya karena full, jadi saya sempat tunda-tunda untuk datang ke sini. Tapi berkat opalannya minta, ayo datanglah, ayo datang. Sampai alhamdulillah hari ini saya datang ke sini bersama joint venture saya atau partner saya dari Dubai, Mr. Adnan dan Mr. Muhammad. Tadi saya dengar dari Bapak MC dan dari Bapak pendamping petani ya Pak. Saya sih berharap begini Pak, komoditi untuk bawang putih bisa kita support dari sini Pak, bisa kita bangkitkan kembali, asal saya minta kerjasamanya dari para petani semua. Kita akan kontrak eksklusif, kita akan buat di sini menjadi sumber pertama untuk suplai ekspor. Akan menjadi sentra bawang putih terbesar di sini. Tadi saya sudah bicara bisik-bisik dengan Mr. Adnan. Mr. Adnan bilang ya, insya Allah bisa akan dibantu. Asal nanti kita profesional semua nih kerjanya Pak. Karena untuk supply kita bersaing dengan pasar internasional, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Kadar air dan yang lain-lain. Ya kembali lagi untuk Pak Dinas Pertanian tahu lah apa yang saya minta nanti. Ini akan nanti kita bahas dengan Pak Yos. Untuk bawang putih terbesar itu suplainya Pak itu dari Tiongkok. Kalau kita dari desa Miopo Barat ini bisa bersaing, insya Allah kita akan dorong Pak. Ini akan menjadi sentra terbesar bawang putih. Yang saya lihat saat ini komoditinya hanya bawang putih dulu Pak. Mungkin nanti ke depannya apel yang mungkin bisa menaikkan lagi. Mungkin kita akan coba. Tapi untuk saat ini yang akan saya kejar ini hanya untuk bawang putih. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah 21 tadi ya Pak ya. 21 kelompok petani ya. Ya, kelompok petani. Kita akan dorong, kita akan ada pendampingan lagi Pak. Ya, dari kementerian dari kementerian nanti akan masalah bawang putih ini akan saya minta desa ini untuk mensupport untuk diekspor di bawang putihnya. Saya akan tanya nih, berapa satu bulan ini penghasil atau berapa sekali panen itu bisa berapa ton? Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang MT2 di bulan Mei, yang sekarang bulan Mei ini jadwal tanam. Itu tahun lalu punya yang kita panen itu 4,2 ton per hektar.
sesuai hasil ini. Hasilnya berapa ton Pak? Dikali berapa? Kali 56 hektar. Yang tahun lalu 4,2 kali 5,56 hektar. 4,2 Kali 56. berarti 250 ton? Iya. Kurang lebih? Iya. Satu kali panen? Artinya musim tahun lalu punya yang kita sudah panen habis. Tahun lalu? Iya. Satu musim panen. Masa tanamnya berapa lama Pak? Berapa bulan? Itu jangka dia punya umur panennya itu sampai 4 bulan. 4 bulan? Dari bulan Mei kita panennya di September. Oke, dalam setahun kita bisa panen berapa kali Pak tanam? Untuk sementara yang selama ada itu Baru satu kali. Tapi kalau nanti kita ada pendampingan dan akan ada pasar, bisa 1 tahun 2 kali Pak? Ya, tadi saya sampaikan kerjasama dengan BPTT. Kemarin kita uji coba dengan mensandingkan 5 varietas yang sementara ada. Kemarin baru kita panen itu ditanam di musim hujan. Kemarin tanggal 20 Februari. Tanggal 20 Februari kita tanam. Kemarin kita panen hanya karena mungkin kelebihan curah hujan. Kelebihan curah hujan dari dia punya pertumbuhan kurang bagus sehingga dia punya beratnya hasil ubinan terakhir kemarin itu turun. Nah, dari menjadi 2,8 ton per hektar. Oh baik. Jadi gini Pak, kehadiran saya dengan partner saya ke sini, saya ingin mungkin komoditi bawang putih ini bisa kita kembangkan lagi Pak, bisa kita ekspor. Jadi mama bapak di sini atau bapak-bapak di sini menanam atau petani-petani di sini menanam tahu kemana akan menjualnya. Bapak ibu nanam bawang putih akan kami beli, kami yang beli. Jadi bapak ibu harus fokus menanam, saya akan beli, tapi dengan syarat harus sesuai dengan standar internasional. Bagaimana itu standarnya internasional? Nanti saya akan bicara ya, Pak ya. Ya, standar untuk ekspor tuh bagaimana? Karena nanti di desa inilah yang akan menjadi percontohan PT Citra Lodok Lestari untuk bawang putih ekspor untuk ekspor keluar. Ya Pak. Saya datang ke sini, aduh senang sekali nih Pak. Senang. Saya pengen bahwa dari bawang putih di sini bisa kita bersaing di pasar internasional. Ada kendala apa? Mari nanti kita diskusikan. Ada kurang apa? Mari kita diskusikan. Di sini kita datang, di sini kita mau setelah pulang saya dari sini akan membawa satu PR buat saya bahwa di sini sentra untuk bawang putih untuk ekspor. Gitu ya Pak. Mungkin nanti Bapak Ibu mungkin ada yang mau tanya jawab ya Pak Kadis ya, gitu ya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin apa yang mungkin mau ditanya oleh Bapak Ibu, silakan. Yang pasti saya dengan partner saya Mr. Adnan siap untuk membantu petani di sini, kelompok tani di sini untuk ekspor bawang putih. Ya, tapi harus kita sesuaikan dulu Pak dengan speknya ya Pak Bu. Speknya sesuai. Semuanya sesuai, harganya kita pun nggak akan ngikutin kayak mungkin seperti yang ijon ya. Nggak, kita akan memberi dengan sesuai harga. Nanti akan kita hitung nih Pak. Lalu apa kendalanya yang Bapak Ibu sudah nanam bawang putih di sini. Lalu kendalanya apa lagi? Oh kendaraan untuk bawanya dari ladang dari apa? Itu nanti akan kita bahas. Kita akan berikan solusinya bagaimana. Begitu dulu ya Pak. Mungkin Pak MC ini segitu dulu Pak. Terima kasih. Dr. Adnan, 1-2 kata saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Thank you very much for welcoming us today as a touring for this region. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa kepada beliau, dan beliau terkesan seperti sebagaimana warga Indonesia menerima sambutan yang luar biasa di sini. And we are discussing, and after translation for us, there are opportunity for the colleague and Payos is that means certification. It's going to be internationally, which will be go and study that. Yes. Setelah kami diskusi sebentar tadi untuk menjelaskan mengenai masalah bawang putih, produksi bawang putih di sini, dan juga dengan diskusi yang bersama dengan Pak Yos, mungkin mulai tergambar di benaknya Pak Anan mengenai bawang putih hasil. And after we get in this response, inshallah, we will be trying to support with training for the farmer and support to how to have high quality to be matching the international standard. Jadi dengan setelah distandarisasi, jadi maksud beliau adalah bawang putih produksinya sini akan distandarkan, akan diuji lab. Walaupun Pak Yos sendiri sudah melakukannya, tapi akan diperbandingkan dengan uji lab internasional untuk memenuhi standar internasional supaya kita memiliki marketability yang baik. Thank you. Thank you. Terima kasih. Yang sampai tadi saya bilang ada 1-2 penyakit yang belum bongkar, maka mereka sedih-sedih. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan untuk kedua penyanyi, waktu dan tempat saya berikan. Yang pertama, dari Ketua Kelompok Fatumese Jaya dari Lepisu, nanti persilakan nama, jabatan, waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih. Saya di sini saja, dan saya mohon maaf tidak merasa mengurangi rasa hormat saya langsung saja. Yang pertama itu nama saya Yosef Kefa, Ketua Kelompok Tani Fatumese Jaya. Saya sangat senang melihat tulis itu bilang peningkatan produksi. Terima kasih banyak. Ada permasalahan kalau peningkatan produksi Ibu. Kalau kami di wilayah Barat luasnya seperti yang tadi sudah gambar oleh koordinator. Tetapi sayangnya di sini masih kerjanya secara manual. Jadi kalau boleh Ibu, kalau mau meningkatkan produksi, tolong bantu kami dengan alat pertanian yang bisa membantu kita untuk memperluas lahan. Yang kami lihat di sini cocok itu adalah kultivator untuk membantu petani sehingga peningkatan hasil seperti itu bisa meningkat. Ya. Dan yang kedua itu, kalau memang saya tidak berjalan jauh untuk melihat daerah itu bilang di daerah lain itu sangat mantap. Kalau boleh juga disertakan eksamini. Karena daerah pegunungan kalau pakai eksamini sangat cocok untuk kita buat teraseri. Yang kedua, yang ketiga itu memang dulu itu bawang lumayan, hanya ada kendala juga. Petani dulu itu kuat-kuat sekali untuk pikul. Dunia sekarang orang tidak pikul lagi. Dulu juga masih ada kuda, sekarang orang hanya serba enak memotor. Jadi yang kami sampaikan permasalahan kepada Ibu, kalau boleh ada peningkatan jalan usaha tani, sehingga hasil kalau sudah didapat cepat sekali bisa dipasarkan. Terima kasih, saya kembalikan. Kesempatan, barangkali saya tidak mengenai rasa hormat, kami langsung saja Ibu. Barangkali apa yang disampaikan dari teman kelompok saya itu barangkali itu mewakili masyarakat Kecamatan Memaf Barat. Baik, sebelum saya usulkan, tapi saya kasih tahu nama saya dulu karena pasti Ibu bertanya bahwa ini tidak ada nama kan? Jadi baik, barangkali nama saya dari Yusuf Fatin, jabatan Ketua Kelompok Tani Weletfop. Jadi saya
Jurkan ini mewakili masyarakat Kecamatan Mewah Barat. Yang pertama kami hadapi, kendala yang kami hadapi di Kecamatan Mewah Barat itu apa yang digambarkan dari Kepala Dinas atau Bapak Sek yang disampaikan bahwa dulu barangkali bawang putih banjir di Kecamatan Mewah Barat. Kendala waktu itu yang kami hadapi itu karena masalah pasar. Tadi Ibu sudah digambarkan bahwa kehadiran Ibu ini kami senang bahwa nanti untuk pemasaran kami percaya bahwa ketika kehadiran Ibu pasti usaha kami tidak sia-sia. Itu kami minta terima kasih. Tetapi kendala yang kami hadapi barangkali bawang putih di Kecamatan Mewah Barat ini untuk bibit unggulan sementara ini tidak mencukupi untuk menjangkau ratusan hektar. Maka itu kami minta bantuan untuk kalau bisa penambahan modal usaha kelompok tani itu dalam halnya memodalkan untuk bisa mengambil bibit-bibit unggul yang kami bisa perbanyakkan. Untuk sesuai dengan target itu barangkali kita bisa mencapaikan dari 13 desa yang ada di Kecamatan Mewah Barat. Dan terus yang kedua, saya sambung teman saya yang tadi dari kelompok Tani Fatumese kaitan dengan tenaga kerja. Kendala yang paling kami alami itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang kami ada di Mewah Barat ini pakai tenaga manusia. Jangka waktu tanam itu hanya 1 bulan saja. Itu bulan April kami di sini bawa musim panen jagung. Setelah itu penyediaan lahan itu mulai dari bulan April ke bulan Mei itu musim tanam. Jadi jangka waktu 1 bulan itu kami mau pakai tenaga manusia tidak bisa mencapai sesuai dengan target yang kita pikirkan. Jadi kami minta bantuan dari Ibu, kedatangan Ibu ini kami bersyukur karena hari ini kami masyarakat Mewah Barat tidak di Jakarta, tapi ya saya senang bahwa hari ini kami masyarakat Mewah Barat ini kami posisi duduk di Jakarta dan bertemu dengan Ibu di Jakarta. Kami minta terima kasih dan saya kembalikan. Pertama mungkin pertanyaan untuk Mas Arfi. Untuk mesin kultivator ya Pak ya? Mana Bapak yang tadi nanya? Iya Pak, betul itu ya Pak. Yang ditanya masalah kultivator ya Pak ya. Nanti akan saya habis ini saya akan buat meeting dengan Direktur Keuangan saya akan bicara juga nanti dengan Pak Adnan. Untuk membuka jalan juga ya Pak ya. Ya, untuk buka jalan. Berapa luasnya Pak areanya di sana? Berapa luas Pak untuk kita buka jalan? Panjang jalannya berapa Pak? Panjang jalan, kalau panjang jalan nanti disesuaikan luas lahan yang dimiliki oleh petani. Jadi katakan di sini hanya mengambil luasnya belum tentu karena nanti kita. Ini ya Pak ya? Ya. Ya Pak, pakai. Bukan. Pakai tangan. Ya. Di sini Pak. Insya Allah Pak nanti akan saya bahas. Setelah pulang saya tahu nih ini listnya di desa ini bahwa ini minta seperti ini akan dibantu untuk meningkatkan hasil produksi ya Pak. Ya Pak, hasil produksi harus naik. Ya Pak. Siap. Hasil produksi harus naik nih. Kalau nanti buka jalan juga Pak, kita akan usahakan. Pokoknya sebisa mungkin kita akan usahakan segera mungkin ya, Pak Andre ya. Saya akan bicara nanti dengan Kementerian Pertanian. Saya akan minta bantuan. Kalau memang Kementerian Pertanian nggak bisa bantu, oke, nanti kita akan langsung ya. Baik. Lalu untuk masalah modal usaha bibit unggul ya Pak. Ya, bibit ya. Insya Allah jadi gini Pak, bisa. Kita punya koperasi. Koperasi kita Koperasi Citra Lodok Lestari.
Mungkin nanti akan kita buka kantor cabangnya di Kupang. Nah nanti Koperasi Citra Lodok Lestari ini yang akan mensuplai kebutuhan bibit bapak-bapak ibu semua. Bibit ini nanti akan setelah bapak tanam nanti akan kita beli dan akan kita hitung. Ya Pak ya. Bukannya ijon ya, bukan ya. Kita ya jadi kita yang akan siapkan bibit unggul atau kita nanti akan, saya tadi bicara dengan Pak Adnan, dengan Pak Eka, kita akan siapkan bibit yang memang bisa yang memang dibutuhkan untuk diekspor. Bibit ini yang jadi bawang putih ini bapak-bapak cuma tinggal tanam, bapak ibu cuma tinggal tanam, dirawat supaya jangan sampai gagal panen. Kita yang siapkan bibitnya nanti, setelah itu kita begitu selesai panen kita hitung, kita potong dengan biaya bibit. Ya, itu ya Pak ya, ya. Siap kata Pak Adnan, siap. Ya, jadi begitu. Kalau untuk masalah modal usaha bibit unggul, oke Pak. Nanti ada kita kerjasama Pak. Per kilo. 25.000. Nggak mahal Pak. Untuk pasar internasional masih mahal. Bersaing dengan China Pak. Nah makanya nanti kita lihat Pak, dengan adanya bibit nanti kita kasih, atau nanti Pak Andre kita cari bibit, kita kasih sampel suruh ditanam dulu, bisa ya Pak ya? Ya, sama kayak tadi Pak, kalau dari ini barusan dibuka untuk harga pasar. Pasarnya di China itu 7.200 per kilonya. Ya, ini kita buka langsung. Jadi nanti gini aja Pak, saya akan carikan bibit unggul, bibit yang untuk diekspor, atau bibit yang sama dengan China ekspor. Nanti saya kirim ya Pak Andre. Nanti saya kirim ke Pak Andre, biar Pak Andre atau nanti kawan-kawan kita yang akan kasih ke sini. Desa mana atau kelompok tani mana yang menanam contoh sampel ini, ya Pak ya. Nanti setelah itu saya akan kirim. Mereka bilang oke, baru nanti akan saya siapkan dalam skala besar. Yang penting kita harus setuju dulu nih Pak ya. Kalau misalnya nanti saya akan siapin untuk hand traktornya ya, yang tadi diminta. Lalu kita akan buka jalan. Dan yang lain-lain nanti yang penting kita harus sepakat nih Pak ya, bahwa nanti setelah kita kasih bibit Bapak tanam, kita akan ambil sampel, akan kita ambil, kita kirim. Begitu sudah oke, saya siapin bibit ke berapa, 13 desa ini. Nanti tinggal kita hitung ya berapa total luasannya, berapa total yang dibutuhkan bibitnya. Jadi Pak, sedikit cerita bahwa saya alat ya Pak, tapi tenaganya juga pasti akan semangat Bapak Ibu anak-anak muda di sini juga untuk bekerja ke ladang gitu kan. Ya nanti Pak Andre lah yang akan punya ini ya, karena pembisik saya ini Pak Andre Pak. Nama saya Andre Sembalu. Tadi ada salah sebut dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa. Tapi memang saya merupakan pegiat desa. Saya juga salah satu pendiri komunitas pegiat desa di NTT yang terdiri dari seluruh kurang lebih itu ada semua teman-teman pendamping desa di 3.026 desa, juga dengan teman-teman BUMDes sebenarnya. Kalau di 3.026 itu kurang lebih sudah setengahnya saya kunjungi. Jadi hampir semua desa. Mengapa? Tujuannya kunjungi ini sebenarnya untuk mengetahui akar persoalan. Bagaimana akar persoalan di desa, di petani, nelayan, sehingga kita memiliki suatu solusi untuk sedia daya bangun desa. Kenapa dari zaman nenek moyang kita petani ini tidak pernah merdeka-merdeka? Itu dulu. Yang tanam petani, yang punya tanah petani, ya,
yang kerja petani, yang panen petani, yang menentukan harga bukan petani. Betul tidak? Betul. Kita harus balik. Jangan ini, jadi bagaimana kita ciptakan kemerdekaan untuk petani. Nah, itu mengapa hari ini kami hadir. Skemanya ada dua sebenarnya. Satu itu skema pure bisnis atau lebih ke meningkatkan ekonomi gotong royong petani. Yang kedua itu kita lebih ke bagaimana meningkatkan jaminan sosial petani. Apa itu bentuk-bentuknya? Jadi kalau ngomong soal harga dan lain-lain, bidangnya Ibu Rizky, Pak Adnan, Pak Eka. Kalau saya di bidang pemberdayaannya, seperti apa nanti modelnya? Nah, itu mengapa di PT Citra Lodok Lestari ini ada anak perusahaan namanya Koperasi Citra Lodok Lestari. Nah, di koperasi itulah kita teman-teman kelompok petani bergabung menjadi mitra untuk bagaimana sama-sama gotong royong ekonominya di situ. Gotong royongnya di situ. Misalnya dari kesepakatan misalnya harga bawangnya sekian, tidak harus tinggi, tidak harus rendah, tetapi ada kesepakatan bahwa tidak boleh naik turun, jangan pagi harga lain, siang harga lain, sore harga lain. Misalnya kontraknya 20 tahun, 30 tahun kontraknya dengan PT Citra Lodok Lestari untuk kontrak misalnya bawang putih. Nah, disitulah kita bisa rencanakan di koperasi tadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan tadi, kemakmuran bersama, mitra yang setara. Contoh, misalnya dari selisih harga dari koperasi menyisihkan sedikit selisih itu untuk apa? Untuk mengadakan BPJS atau kartu BPJS untuk petani, sehingga ketika kalau sakit tidak perlu pikir lagi pergi pinjam uang di sistem ijon. Nah, itu satu. Yang kedua, Ibu Rizky juga akan membentuk yang namanya kios-kios atau minimarket untuk kelompok-kelompok petani, sehingga kebutuhan sembako, kebutuhan sehari-hari itu di kios koperasi tadi, sehingga tidak lagi lari pergi ngutang sana ngutang sini. Misalnya kebutuhan minyak dan lain-lain itu akan dengan sendirinya akan terbentuk seperti itu, skema jangka panjangnya. Gitu. Nah, bahkan mungkin nanti kebutuhan akan pendidikan anak. Jadi ada nilai bisnisnya, ada nilai pemberdayaannya, nilai sosialnya di situ, social responsibility, artinya CSR-nya akan kita bantu. Nah, ada juga mimpi yang kemarin itu di Flores dari beberapa desa itu kita menemukan skema bagaimana menciptakan jaminan hari tua untuk petani. Dan itu saya coba meminta teman-teman di bank, di BRI, Bank NTT maupun di Bank BNI untuk mempresentasikan di depan saya dengan Ibu Rizky seperti apa skemanya. Bagaimana petani bisa punya gaji pensiun seperti PNS. Mengapa harus berpikir sampai ke situ? Karena kalau semua petani ini tidak merdeka, maka anak-anak kita tidak mau jadi petani. Bagaimana kalau ke depan itu petani sudah tidak ada? Kita tidak bisa makan. Maka itu kita harus ciptakan bahwa petani itu merupakan sesuatu yang pasti punya untuk hidup, sehingga kita rubah skemanya. Kalau dulu kita disuruh untuk tanam baru cari pasar, sekarang kita balik, kita cari dulu pasar baru kita tanam. Itu untuk memastikan kepastian pasar, memastikan kepastian harga, dan memastikan kepastian jaminan sosial. Nah, skema-skema ini yang kita bangun mitra tadi, sehingga saya kira dengan terbukanya diskusi kita dengan kesediaan dari Bapak Ibu kelompok petani sekalian, saya kira mari kita mengajak bersama-sama untuk sama-sama kita melakukan mitra setara ekonomi gotong royong dengan PT Citra Lodok Lestari. Nah, kebetulan juga selain ini kita juga bisa kembangkan. Jadi ke depan itu kita tidak lagi mengirim hasil produksi pertanian itu dalam bentuk yang masih gelondongan atau masih mentah. Kita bisa mengolah menjadi yang setengah jadi atau yang sudah dalam bentuk kemasan. Ambil contoh di beberapa desa di kabupaten tetangga, itu kita kembangkan gula air, kita olah menjadi gula semut, lalu dikemas, dibuat kemasan saset, lalu dijual ke hotel, ke restoran, bahkan sampai di Jawa sudah sampai bentuk saset kecil. Bahkan
Bambu pun itu punya nilai ekonomi. Kalau Bapak Ibu pesta saja di kampung itu kan pasti butuh tusuk gigi, betul tidak? Itu belinya dari Jawa, bambunya dari NTT. Gitu. Kenapa kita tidak buat tusuk gigi dari NTT? Nah, gitu. Kita ngapain kita harus beli dari sana? Kita ciptakan sendiri produknya, kita pasarkan sendiri produk. Seperti itu sebenarnya. Saya minta maaf Ibu karena bahasa ini harus pakai bahasa Dawan, bahasa daerah. Tapi saya sudah siap untuk menjelaskan apa yang kami sampaikan ke Ibu ini. Barangkali opalan ada dari Bapak atau di kabupaten, nanti kami pesan memang di Bapak opalan dengan Bapak Yos. Jadi kami minta maaf karena ini adalah ungkapan khusus untuk Ibu. Baik. Terima kasih. Barangkali secara adat aku mau ikut. Jadi miskinan tuati dahulu. Kita sih udah mau kondi pada maaf terlibat dokumen toko mas mau bila ko matabori ona tayo mamat na teman mau kawaitan mamat tekabi ise on ikum nau fefa hunut ay hanap hunut hay mo at awas on uhuin matao uhuin awon tekan ka uhune mau on kain on uhunit mataos ay mamat on abaysion olonan eke heru fane au mo et mautaos henati alakit meok mese ambi ume meok on alakit deka pese an sao bese mau kaitan mamat henati helas ain fefa mahana henata mohon mute ambi malam yo maaf nek mute na anak ahunut ay terat ahunut mau ay mamat henati helas ani uner ani eke ani netasya beta manifu abeta mau to yo lasio ni. Baik, terima kasih. Bahwa uraian kata adat tadi sulit untuk saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Hanyalah tinggalkan air mata saja yang gugur. Di sini menandakan bahwa Bapak Mama yang ada di Mahobarat memandang Ibu sebagai bagian keluarga, dan Ibu pun pulang ke Jakarta memandang Bapak Mama di sini sebagai keluarga besar. Mari kita berikan tepuk tangan. Nanti pulang sampai di hotel, Pak Andre tolong terjemahkan ya kepada Ibu.